warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jalan Desa. Di sini kami akan mempresentasikan hasil presentasi dari kelompok kami, yaitu tentang hukum pidana umum, di mana kami bahas tentang pembunuhan. Di sini saya tidak sendiri, saya bersama rekan saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hadi, IPM 311. Perkenalkan, nama saya Andika Putra dengan IPM 2321. Perkenalkan, nama saya Joko Amalan, IPM 23010217. Perkenalkan, nama saya Alfi Al-Ami, NPM 220107. Baiklah, langsung saja masuk ke materi yang pertama. Definisi dan aspek hukum pembunuhan. Pembunuhan dalam konteks hukum pidana didefinisikan sebagai tindakan menghilangkan nyawa seseorang secara melawan hukum. Definisi ini mencakup berbagai aspek, termasuk unsur kesengajaan, perencanaan, dan motif. Hukum di berbagai negara memiliki klasifikasi dan hukuman yang berbeda untuk berbagai jenis pembunuhan berdasarkan faktor-faktor seperti tingkat kesengajaan, perencanaan, dan keadaan yang meringankan atau memberatkan. Unsur-unsur pembunuhan dikategorikan sebagai pembunuhan meliputi austerus deus, perbuatan tindakan yang menyebabkan kematian seseorang yang berupa tindakan aktif, misalnya penusukan, penembakan, atau tindakan pasif. Misalnya kelalaian yang mengakibatkan kematian. Mesriania, terdapat niat atau keadaan mental tertentu yang menyertai perbuatan tersebut. Klasifikasi pembunuhan misalnya pembunuhan berencana, pembunuhan tanpa sengaja. Hubungan kausalitas, terdapat hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kematian korban. Artinya kematian korban harus secara langsung diakibatkan oleh perbuatan terdakwa. Ketiadaan alasan, pembenar atau pemaaf, tidak alasan pembenar, misalnya berdiri yang sah, atau pemaaf misalnya keadaan memaksa yang dapat membenarkan atau memaklumi perbuatan tersebut. Sekian, terima kasih. Beda selanjutnya, klasifikasi pembunuhan. Hukum di Indonesia seperti yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP mengklasifikasikan pembunuhan berdasarkan tingkat kesengajaan dan perencanaan. Beberapa contohnya: pembunuhan berencana. Pasal 342 KUHP, pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu dengan sengaja. Ini merupakan bentuk pembunuhan paling berat dan diancam dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup. Yang kedua, pembunuhan. Pasal 338 KUHP, pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja tetapi tanpa perencanaan terlebih dahulu. Hukumannya penjara paling lama 15 tahun. Yang ketiga, pembunuhan yang dilakukan karena hal-hal tertentu. Pasal 351 sampai 355 KUHP, pembunuhan yang dilakukan dalam keadaan tertentu, misalnya karena emosi atau perkelahian. Hukumannya tergantung pada keadaan yang memberatkan atau meringankan. Yang keempat, pembunuhan tanpa sengaja. Pasal 509 KUHP, kematian seseorang yang terjadi karena kelalaian atau kecerobohan. Hukumannya penjara paling lama 5 tahun. Selanjutnya, perbedaan dengan tindak pidana lain. Penting untuk membedakan pembunuhan dengan tindak pidana lain yang terkait seperti penganiayaan, tindakan kekerasan yang menyebabkan luka atau cedera tetapi tidak menyebabkan kematian. Homicides, istilah umum untuk kematian seorang yang disebabkan oleh orang lain yang dapat mencakup pembunuhan dan berbagai bentuk kematian lainnya. Manslaughter, pembunuhan tidak sengaja, istilah yang digunakan dalam sistem hukum Anglo-Saxon untuk pembunuhan yang dilakukan tanpa niat jahat atau perencanaan. Baiklah, kesimpulan, pembunuhan merupakan tindak pidana yang sangat serius dengan konsekuensi hukum yang berat. Klasifikasi dan hukumannya bervariasi tergantung pada sistem hukum yang berlaku dan keadaan yang menyertai peristiwa tersebut. Pemahaman yang konspirasif tentang unsur-unsur dan klasifikasi pembunuhan sangat penting baik bagi penegak hukum maupun masyarakat umum. Sekian, terima kasih. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Itulah tadi. Lebih dalam kurangnya kami mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.